Eternal Secret King, Chapter 51. Bab 51, Kehebatan Hati Harimau. Su Zimo membuka matanya lebar-lebar untuk melihat sekilas setiap gerakan Dai Yue, tetapi gelombang kelelahan menghantamnya. Tidak lagi mampu menahannya, dia pingsan. Dari pertempuran di ibu kota hingga pembunuhan Luo Tianlu di kota Jianan, penyergapan di pegunungan Changlang hingga perjalanan lari untuk hidupnya, dia tidak tidur atau istirahat selama lebih dari 2 minggu. Setelah melakukan perjalanan siang dan malam, Su Zimo telah menghabiskan sedikit kekuatan terakhir di tubuhnya. Saat dia menutup matanya, Su Zimo hanya bisa melihat Dai Yue merentangkan telapak tangannya yang indah dan memblokir lautan ungu yang deras itu dengan sangat mudah. Pada saat berikutnya, Dai Yue mengepalkan tinjunya. Laut ungu meledak seketika, memancarkan kabut darah yang menyedihkan namun menakjubkan. Su Zimo pingsan, koma. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Su Zimo secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya. Dia bisa merasakan aura familiar ketika dia membuka matanya. Ini adalah bidang budidaya. Su Zimo direndam dalam tong kayu. Dia sepertinya telah kembali ke 1 tahun yang lalu. Dai Yue duduk di atas batu hijau tidak jauh dari sana dengan ekspresi dingin dan menyendiri. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mana monyetnya? Dia, bagaimana kabarnya? Hal pertama yang dilakukan Su Zimo saat bangun tidur adalah memeriksa kondisi roh monyet. Dai Yue tidak menjawab. Su Zimo buru-buru menjelaskan, ada monyet roh yang terbaring di gua itu. Dia adalah teman saya dan menderita luka parah untuk menyelamatkan saya. Nona Dai, Anda harus menyimpannya. Dia. Su Zimo cemas tapi dia tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Mengingat temperamen Dai Yue, sudah mengejutkan bahwa dia muncul untuk menyelamatkannya. Mengapa dia peduli dengan kehidupan makhluk roh? Setelah beberapa waktu, Dai Yue berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu repot tentang itu. Fisiknya jauh lebih kuat darimu. Su Zimo tertegun sejenak. Setelah itu, dia sangat gembira. Dia mengejar, monyet itu masih hidup. Dai Yue terdiam, sepertinya dia tidak mau repot untuk menanggapi. Su Zimo tidak bisa menahan senyum. Dia terus mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak buruk, tidak buruk. Karena saya berhasil bertahan hidup dan fisik monyet sialan itu lebih kuat dari saya, dia pasti masih hidup. Setelah menghilangkan kekhawatirannya, sedikit keraguan muncul lagi di hati Su Zimo. Dia tidak bisa tidak bertanya, Nona Dai, meskipun aku bukan bagian dari klan iblis, setelah mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, mengapa fisikku masih tak tertandingi oleh monyet sialan itu? Sudut mulut Dai Yue sedikit mengerut. Anda hanya mengembangkan 3 bagian, body tempering, transformasi tendon, dan penguatan tulang, dan hanya mencapai kesuksesan awal untuk mereka. Bagian tersulit dari keterampilan ini yang akan menyebabkan perubahan besar pada tubuh Anda semuanya ada di bagian selanjutnya. Kamu masih jauh dari itu. Su Zimo mengangguk. Melihat tubuhnya, dia menemukan bahwa lengan kanannya, yang hampir lumpuh, sekarang baik-baik saja. Tidak ada bekas luka sama sekali di tubuhnya. Sudah berapa lama aku tidur? Tanya Su Zimo. 10 hari. Su Zimo diam-diam terkejut. Dia telah menderita luka serius seperti itu. Awalnya, dia merasa sangat beruntung bisa lolos dari kematian dan berpikir bahwa dia tidak akan sembuh total. Tanpa diduga, dia hampir pulih sepenuhnya hanya dalam 10 hari setelah Dai Yue menyelamatkan dan membawanya kembali. Bukan hanya itu, setelah pertempuran ini, Su Zimo merasa tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih bertenaga. Tulangnya keras dan kuat, dia telah mencapai kesuksesan awal di bagian penguatan tulang. Ini bisa disebut menghidupkan kembali orang yang sekarat dengan penyembuhan ajaib. Apakah ada hal lain yang tidak bisa dilakukan oleh Dai Yue? Meskipun Dai Yue telah memberitahu Su Zimo sejak awal bahwa dia tidak diizinkan untuk menanyakan tentang latar belakang dan identitasnya, Su Zimo sering merenungkannya secara mendalam secara pribadi. Siapa sebenarnya Dai Yue? Di ranah kultivasi apa dia berada? Tiba-tiba, Su Zimo merasakan sesuatu dan menoleh. Di atas batu hijau, Dai Yue menatap Su Zimo dengan tenang. Kedua matanya sebening kristal air. Mereka cantik dan berkilau dengan jejak riak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo tiba-tiba merasa sedikit gugup. Nona Dai, aku harus pergi sekarang. Ekspresi Su Zimo membeku, dan pikirannya menjadi kosong. Kamu tidak akan kembali. Ya, Su Zimo terdiam dan tidak bersemangat. Pada saat itu, perasaan gembira selamat dari malapetaka menghilang sepenuhnya ke udara tipis. Dai Yue berkata, aku tidak bisa mengajarimu lagi. Karenanya, saya telah menanam akar roh di dalam diri Anda. Kualitasnya tidak akan lebih rendah dari akar roh surga. Untuk langkah selanjutnya, cari klan kultivasi abadi untuk bergabung. Petik 2. Bisakah akar roh ditanam? Orang lain tidak bisa, tapi saya bisa. Dai Yue sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tersenyum tipis dan berkata, setelah berkultivasi abadi, kamu juga bisa melakukan SWOT Kinesis Flight. Anda tidak akan berada dalam situasi yang memalukan seperti itu lagi. Penggarap bisa mengeksekusi SWOT Kinesis Flight dan menjatuhkan kepala musuh dalam jarak ribuan mil. Tidak benar jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak iri akan hal ini. Jika dia mendengar berita ini sebelumnya, Su Zimo pasti akan merasa senang dan gembira. Namun, Su Zimo benar-benar tidak bisa mengangkat semangatnya sekarang. Mengapa? Setelah lama terdiam, Su Zimo mendongak dan bertanya. Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke jalur kultivasi? Dai Yue malah menanyainya. Su Zimo menggelengkan kepalanya. 1 tahun yang lalu, ketika Su Zimo jatuh dan keluar dan hampir kehilangan segalanya, Dai Yue muncul di hadapannya dan bertanya, apakah kamu ingin berkultivasi? Adegan itu, kata-kata itu, Su Zimo tidak akan pernah melupakan mereka seumur hidup. Namun, Su Zimo tidak tahu mengapa Dai Yue memberinya teknik kultivasi klan iblis dan mengajarinya kultivasi. Ada 2 alasan. Pertama, ketika kami bertemu 3 tahun lalu, saya berada dalam kondisi terlemah saya. Dapat dianggap bahwa Anda menyelamatkan hidup saya dengan membawa saya ke sini. Selama 2 tahun berikutnya, Anda menyiapkan makanan dan mengirimkannya ke depan pintu rumah saya setiap hari, tidak pernah berhenti sekalipun. Meskipun aku mengabaikanmu, aku mengingat semuanya. Saat menyebutkan ini, sosok ramping Dai Yue meninggalkan batu hijau. Seluruh karismanya berubah, memancarkan aura arogansi yang menguasai langit dan bumi dan tidak bisa diabaikan. Dia mengangkat suaranya dan berkata, aku, Dai Yue, tidak pernah memohon kepada siapapun atau berutang apapun kepada siapapun, kecuali untukmu. Memberi Anda teknik kultivasi dianggap sebagai penutupan karma ini. Su Zimo tertegun. Siapa yang bisa begitu yakin untuk tidak memohon kepada siapapun sepanjang hidup mereka? Bahkan yang abadi pun terkadang tidak bisa menahan rasa takut. Untuk tidak memohon kepada siapapun seumur hidup dan mencapai kesuksesan Dai Yue, sulit membayangkan kesulitan yang perlu dialami seseorang. Ada juga alasan lain. Aku melihat diriku yang lama di dalam dirimu.
Dai Yue memandang Su Zimo dan berkata, penampilan luarmu rapuh dan lemah tetapi kamu memiliki kehebatan seekor harimau di hati. Hanya saja harimau ganas ini sedang tertidur lelap. 1 tahun yang lalu, kepergian kekasih masa kecilmu dan intimidasi oleh Chang Lang yang disempurnakan telah membangkitkan harimau ganas di hatimu. Apakah Anda masih ingat reaksi Anda ketika bajingan itu datang untuk membunuh Anda setahun yang lalu? Su Zimo mengatupkan bibirnya dengan lembut dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kau hampir membunuhnya. Dai Yue melanjutkan, siapa yang akan membayangkan bahwa seorang sarjana yang lemah dan tampak lemah akan memiliki pandangan yang begitu tenang di matanya ketika dia merasa ingin membunuh. Pergelangan tanganmu sangat stabil. Saat itu, di mataku, kamu adalah batu giok yang belum diukir dan dipoles. Anda dilahirkan untuk menjelajah ke dunia kultivasi yang kejam dan berdarah. Su Zimo merasa sedikit emosional. Jika Dai Yue tidak membawanya ke jalur kultivasi saat itu, kemungkinan besar dia akan mati karena depresi di tahun-tahun sisa hidupnya, apalagi perseteruan darah keluarga Su. Bahkan jika dia berjiwa harimau, dia tidak memiliki akar roh. Karenanya, dia hanya bisa menjadi harimau tua tanpa cakar. Tampaknya merasakan pikiran Su Zimo, Dai Yue mengerutkan alisnya dengan lembut dan berkata dengan bingung, pemberkahanmu adalah 1 dari sejuta tetapi kamu tidak memiliki akar roh. Logikanya, setiap orang harus dilahirkan dengan akar roh. Hanya saja ada perbedaan antara akar roh yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Namun, di belahan dunia ini, banyak orang yang tidak memiliki akar roh. Ini sangat aneh. Setelah berhenti sejenak, Dai Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Ada rahasia tersembunyi di setiap bagian dunia. Saya juga tidak punya waktu untuk menyelidiki. Aku harus pergi. Karena itu, sosok Dai Yue bergerak dan dia menuju keluar. Su Zimo buru-buru melompat keluar dari tong kayu, dengan santai mengambil sepotong pakaian untuk menutupi dirinya dan mengejarnya. Eternal Secret King, Chapter 51. Bab 51, Kehebatan Hati Harimau. Su Zimo membuka matanya lebar-lebar untuk melihat sekilas setiap gerakan Dai Yue, tetapi gelombang kelelahan menghantamnya. Tidak lagi mampu menahannya, dia pingsan. Dari pertempuran di ibu kota hingga pembunuhan Luo Tianwu di kota Jianan, penyergapan di pegunungan Changlang hingga perjalanan lari untuk hidupnya, dia tidak tidur atau istirahat selama lebih dari 2 minggu. Setelah melakukan perjalanan siang dan malam, Su Zimo telah menghabiskan sedikit kekuatan terakhir di tubuhnya. Saat dia menutup matanya, Su Zimo hanya bisa melihat Dai Yue merentangkan telapak tangannya yang indah dan memblokir lautan ungu yang deras itu dengan sangat mudah. Pada saat berikutnya, Dai Yue mengepalkan tinjunya. Laut ungu meledak seketika, memancarkan kabut darah yang menyedihkan namun menakjubkan. Su Zimo pingsan, koma. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Su Zimo secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya. Dia bisa merasakan aura familiar ketika dia membuka matanya. Ini adalah bidang budidaya. Su Zimo direndam dalam tong kayu. Dia sepertinya telah kembali ke 1 tahun yang lalu. Dai Yue duduk di atas batu hijau tidak jauh dari sana dengan ekspresi dingin dan menyendiri. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mana monyetnya? Dia, bagaimana kabarnya? Hal pertama yang dilakukan Su Zimo saat bangun tidur adalah memeriksa kondisi roh monyet. Dai Yue tidak menjawab. Su Zimo buru-buru menjelaskan, ada monyet roh yang terbaring di gua itu. Dia adalah teman saya dan menderita luka parah untuk menyelamatkan saya. Nona Dai, Anda harus menyimpannya. Dia. Su Zimo cemas tapi dia tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Mengingat temperamen Dai Yue, sudah mengejutkan bahwa dia muncul untuk menyelamatkannya. Mengapa dia peduli dengan kehidupan makhluk roh? Setelah beberapa waktu, Dai Yue berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu repot tentang itu. Fisiknya jauh lebih kuat darimu. Su Zimo tertegun sejenak. Setelah itu, dia sangat gembira. Dia mengejar, monyet itu masih hidup. Dai Yue terdiam, sepertinya dia tidak mau repot untuk menanggapi. Su Zimo tidak bisa menahan senyum. Dia terus mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak buruk, tidak buruk. Karena saya berhasil bertahan hidup dan fisik monyet sialan itu lebih kuat dari saya, dia pasti masih hidup. Setelah menghilangkan kekhawatirannya, sedikit keraguan muncul lagi di hati Su Zimo. Dia tidak bisa tidak bertanya, Nona Dai, meskipun aku bukan bagian dari klan iblis, setelah mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, mengapa fisikku masih tak tertandingi oleh monyet sialan itu? Sudut mulut Dai Yue sedikit mengerut. Anda hanya mengembangkan 3 bagian, body tempering, transformasi tendon, dan penguatan tulang, dan hanya mencapai kesuksesan awal untuk mereka. Bagian tersulit dari keterampilan ini yang akan menyebabkan perubahan besar pada tubuh Anda semuanya ada di bagian selanjutnya. Kamu masih jauh dari itu. Su Zimo mengangguk. Melihat tubuhnya, dia menemukan bahwa lengan kanannya, yang hampir lumpuh, sekarang baik-baik saja. Tidak ada bekas luka sama sekali di tubuhnya. Sudah berapa lama aku tidur? Tanya Su Zimo. 10 hari. Su Zimo diam-diam terkejut. Dia telah menderita luka serius seperti itu. Awalnya, dia merasa sangat beruntung bisa lolos dari kematian dan berpikir bahwa dia tidak akan sembuh total. Tanpa diduga, dia hampir pulih sepenuhnya hanya dalam 10 hari setelah Dai Yue menyelamatkan dan membawanya kembali. Bukan hanya itu, setelah pertempuran ini, Su Zimo merasa tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih bertenaga. Tulangnya keras dan kuat, dia telah mencapai kesuksesan awal di bagian penguatan tulang. Ini bisa disebut menghidupkan kembali orang yang sekarat dengan penyembuhan ajaib. Apakah ada hal lain yang tidak bisa dilakukan oleh Dai Yue? Meskipun Dai Yue telah memberitahu Su Zimo sejak awal bahwa dia tidak diizinkan untuk menanyakan tentang latar belakang dan identitasnya, Su Zimo sering merenungkannya secara mendalam secara pribadi. Siapa sebenarnya Dai Yue? Di ranah kultivasi apa dia berada? Tiba-tiba, Su Zimo merasakan sesuatu dan menoleh. Di atas batu hijau, Dai Yue menatap Su Zimo dengan tenang. Kedua matanya sebening kristal air. Mereka cantik dan berkilau dengan jejak riak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo tiba-tiba merasa sedikit gugup. Nona Dai, aku harus pergi sekarang. Ekspresi Su Zimo membeku, dan pikirannya menjadi kosong. Kamu tidak akan kembali. Ya, Su Zimo terdiam dan tidak bersemangat. Pada saat itu, perasaan gembira selamat dari malapetaka menghilang sepenuhnya ke udara tipis. Dai Yue berkata, aku tidak bisa mengajarimu lagi. Karenanya, saya telah menanam akar roh di dalam diri Anda. Kualitasnya tidak akan lebih rendah dari akar roh surga. Untuk langkah selanjutnya, cari klan kultivasi abadi untuk bergabung. Petik 2. Bisakah akar roh ditanam? Orang lain tidak bisa, tapi saya bisa. Dai Yue sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tersenyum tipis dan berkata, setelah berkultivasi abadi, kamu juga bisa melakukan SWOT Kinesis Flight. Anda tidak akan berada dalam situasi yang memalukan seperti itu lagi. Penggarap bisa mengeksekusi SWOT Kinesis Flight dan menjatuhkan kepala musuh dalam jarak ribuan mil.
Tidak benar jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak iri akan hal ini. Jika dia mendengar berita ini sebelumnya, Suzimo pasti akan merasa senang dan gembira. Namun, Suzimo benar-benar tidak bisa mengangkat semangatnya sekarang. Mengapa? Setelah lama terdiam, Suzimo mendongak dan bertanya. Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke jalur kultivasi? Dai Yue malah menanyainya. Suzimo menggelengkan kepalanya. 1 tahun yang lalu, ketika Suzimo jatuh dan keluar dan hampir kehilangan segalanya, Dai Yue muncul di hadapannya dan bertanya, apakah kamu ingin berkultivasi? Adegan itu, kata-kata itu, Suzimo tidak akan pernah melupakan mereka seumur hidup. Namun, Suzimo tidak tahu mengapa Dai Yue memberinya teknik kultivasi klan iblis dan mengajarinya kultivasi. Ada 2 alasan. Pertama, ketika kami bertemu 3 tahun lalu, saya berada dalam kondisi terlemah saya. Dapat dianggap bahwa Anda menyelamatkan hidup saya dengan membawa saya ke sini. Selama 2 tahun berikutnya, Anda menyiapkan makanan dan mengirimkannya ke depan pintu rumah saya setiap hari, tidak pernah berhenti sekalipun. Meskipun aku mengabaikanmu, aku mengingat semuanya. Saat menyebutkan ini, sosok ramping Dai Yue meninggalkan batu hijau. Seluruh karismanya berubah, memancarkan aura arogansi yang menguasai langit dan bumi dan tidak bisa diabaikan. Dia mengangkat suaranya dan berkata, aku, Dai Yue, tidak pernah memohon kepada siapapun atau berutang apapun kepada siapapun, kecuali untukmu. Memberi Anda teknik kultivasi dianggap sebagai penutupan karma ini. Suzimo tertegun. Siapa yang bisa begitu yakin untuk tidak memohon kepada siapapun sepanjang hidup mereka? Bahkan yang abadi pun terkadang tidak bisa menahan rasa takut. Untuk tidak memohon kepada siapapun seumur hidup dan mencapai kesuksesan Dai Yue, sulit membayangkan kesulitan yang perlu dialami seseorang. Ada juga alasan lain. Aku melihat diriku yang lama di dalam dirimu. Dai Yue memandang Suzimo dan berkata, penampilan luarmu rapuh dan lemah tetapi kamu memiliki kehebatan seekor harimau di hati. Hanya saja harimau ganas ini sedang tertidur lelap. 1 tahun yang lalu, kepergian kekasih masa kecilmu dan intimidasi oleh Changlang yang disempurnakan telah membangkitkan harimau ganas di hatimu. Apakah Anda masih ingat reaksi Anda ketika bajingan itu datang untuk membunuh Anda setahun yang lalu? Suzimo mengatupkan bibirnya dengan lembut dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kau hampir membunuhnya. Dai Yue melanjutkan, siapa yang akan membayangkan bahwa seorang sarjana yang lemah dan tampak lemah akan memiliki pandangan yang begitu tenang di matanya ketika dia merasa ingin membunuh. Pergelangan tanganmu sangat stabil. Saat itu, di mataku, kamu adalah batu giok yang belum diukir dan dipoles. Anda dilahirkan untuk menjelajah ke dunia kultivasi yang kejam dan berdarah. Suzimo merasa sedikit emosional. Jika Dai Yue tidak membawanya ke jalur kultivasi saat itu, kemungkinan besar dia akan mati karena depresi di tahun-tahun sisa hidupnya, apalagi perseteruan darah keluarga Su. Bahkan jika dia berjiwa harimau, dia tidak memiliki akar roh. Karenanya, dia hanya bisa menjadi harimau tua tanpa cakar. Tampaknya merasakan pikiran Suzimo, Dai Yue mengerutkan alisnya dengan lembut dan berkata dengan bingung, pemberkahanmu adalah 1 dari sejuta tetapi kamu tidak memiliki akar roh. Logikanya, setiap orang harus dilahirkan dengan akar roh. Hanya saja ada perbedaan antara akar roh yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Namun, di belahan dunia ini, banyak orang yang tidak memiliki akar roh. Ini sangat aneh. Setelah berhenti sejenak, Dai Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Ada rahasia tersembunyi di setiap bagian dunia. Saya juga tidak punya waktu untuk menyelidiki. Aku harus pergi. Karena itu, sosok Dai Yue bergerak dan dia menuju keluar. Suzimo buru-buru melompat keluar dari tong kayu, dengan santai mengambil sepotong pakaian untuk menutupi dirinya dan mengejarnya. Eternal Secret King, Chapter 53. Bab 53, Su Hong dimahkotai sebagai raja. Tentara Negara Yan. Su Hong mengerutkan kening, merasa bingung. Negara Yan tanpa pemimpin. Hal pertama saat ini adalah memilih raja baru, dan menjaga moral tentara dan pejabat tetap tinggi. Mengapa mereka memimpin pasukan untuk menghadapi kita? Itu tidak masuk akal. Paman Zeng juga menggelengkan kepalanya. Ada ratusan ribu tentara. Itu adalah seluruh pasukan negara Yan. Apakah mereka akan bertindak sejauh ini hanya untuk berurusan dengan keluarga Su? Saya kira tidak demikian. Penggarap. Ada rasa dingin di mata Suzimo dan dia berpikir sendiri. Itu pasti klan gembira. 10 hari yang lalu, klan gembira mengirim ratusan pembudidaya untuk memburu Suzimo. Pada akhirnya, semuanya dibunuh di pegunungan Changlang. Klan gembira tidak mungkin membiarkan ini berbaring. Selain itu, keluarga Su dan Suzimo tidak berinteraksi dengan dunia kultivasi. Satu-satunya musuh mereka adalah klan gembira. Saudaraku, bawa keluarga Su untuk mundur ke kota Changlang dulu. Saya akan mengikuti sesudahnya, kata Suzimo dengan suara yang dalam. Suzimo baru saja menyelesaikan kalimatnya dan dia sepertinya merasakan sesuatu, melihat ke kejauhan. Di ujung jauh langit, ada sekelompok lebih dari 1000 orang bergegas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mereka semua adalah kultivator dan mereka melakukan penerbangan pedang kinesis di udara. Suzimo menyipitkan matanya, dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Para pembudidaya bergerak dengan kecepatan tinggi, mereka sudah berada di ranah yayasan pendirian. Ini adalah kelompok yang seluruhnya terdiri dari penggarap pendirian yayasan. Mungkinkah klan gembira begitu kuat? Sudah terlambat, Song Qi tampak muram saat dia menggelengkan kepalanya. Su Hong mengepalkan tinjunya, berkata dengan suara dingin, aku akan mengumpulkan kavaleri lapis baja hitam. Kita tidak mungkin duduk di sini menunggu kematian kita. Tunggu sebentar, Suzimo menghentikan Su Hong, menggelengkan kepalanya. Jangan bertindak gegabah, kami akan bertindak sesuai dengan keadaan. Terlepas dari apakah itu Su Hong atau Song Qi, mereka belum pernah berdebat dengan penggarap pendirian yayasan sebelumnya. Tapi Suzimo mengetahui kemampuan dari penggarap pendirian yayasan dengan sangat baik. Jika kelompok lebih dari 1000 penggarap pendirian yayasan menyerang mereka, 50.000 kavaleri lapis baja hitam yang kuat akan musnah, meskipun ada 5.000 kavaleri lapis baja hitam yang kuat. Mereka tidak berada di pegunungan Changlang. Suzimo bukanlah lawan dari 1 penggarap pendirian yayasan, apalagi 1000 penggarap pendirian yayasan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. 1000 penggarap pendirian yayasan mencapai langit kota Ping yang dalam waktu singkat. Mereka berpakaian seragam, dan mereka memancarkan aura yang keras dan membunuh. Mereka tidak terlihat seperti pembudidaya, sebaliknya mereka lebih terlihat seperti tentara nasional. Di depan terjauh dari 1000 penggarap pendirian yayasan adalah kereta yang anggun dan megah yang melayang di udara. Itu dihiasi dengan permata dan mutiara yang cemerlang, mempesona dan berkilau di udara. Meskipun tidak ada yang membawa kereta itu tetap melayang di udara. Ada tirai manik berkilauan di bagian depan gerbong. Sepertinya ada seseorang yang duduk di kereta. Seseorang tidak dapat mengetahui fitur wajah orang tersebut karena tirai manik-manik.
Ini, semua orang di keluarga Su terkejut. Song Qi, yang merupakan prajurit penyempurnaan Qi, juga belum pernah melihat pasukan sebesar itu. Dia tercengang. Sesuatu yang salah. Paman Zeng berkata dengan lembut, tanda pada kostum para pembudidaya tampaknya adalah dari dinasti Zhou Agung. Setiap penggarap pendirian yayasan yang berada di udara memiliki naga emas bercakar 5 yang indah tercetak di lengan baju. Itu sangat realistis dan megah. Saat itu, pemimpin penggarap pendirian yayasan keluar dari kerumunan. Dia mengenakan jubah emas Tao dan berdiri melayang di udara. Dia mengalihkan pandangan tajamnya ke semua orang di keluarga Su, berhenti sejenak saat melihat Su Zimo. Dia kemudian mengeluarkan sutra emas dari tas penyimpanannya dan menyebarkannya. Su Hong dan Paman Zeng sangat terkejut melihat sutra emas itu, berseru kaget. Dekrit Kekaisaran Kaisar. Dinasti Zhou Agung adalah satu-satunya yang berhak mengeluarkan sutra emas dan itu berasal dari Kaisar dinasti Zhou Agung. Siapakah Kaisar dari dinasti Zhou Agung? Dia adalah pemimpin tertinggi dinasti Zhou Agung. Dia telah mencapai banyak perbuatan baik, melampaui orang-orang zaman dahulu dan orang-orang sezaman yang mempesona, memegang kekuasaan mutlak di tangannya. Jika Kaisar marah, jutaan orang harus mati. Sejak dekrit kekaisaran dikeluarkan, setiap negara bagian di dinasti Zhou Agung harus tunduk tanpa syarat, jika tidak maka akan dianggap sebagai tindakan pembangkangan dan mereka akan dihukum oleh dinasti Zhou Agung. Raja Qiandari yang tidak bermoral dan menjebak rakyat yang setia, menyebabkan kekacauan di negara dan pemerintahannya. Memang benar dia disingkirkan. Dikatakan bahwa Su Hong adalah putra semu, dan dia sangat dicintai oleh orang-orang serta memiliki keberanian dan kecerdasan, mencintai orang-orang seperti dirinya sendiri. Dia memenuhi syarat untuk menjadi raja berikutnya. Saya dengan ini mengeluarkan dekrit kekaisaran yang memahkotainya sebagai raja. Setiap orang harus menyebarkan berita dan tidak menghalangi penyebaran dekrit ini. Pemimpin lapis baja emas yang berada di udara menggulirkan dekrit kekaisaran. Dia menatap Su Hong dan berkata dengan suara yang dalam, Su Hong, terima dekrit kekaisaran. Ini, Su Hong membeku di tempat, tampak kaget. Ada ketidakpercayaan di matanya. Dinasti Zhou Agung hampir tidak ikut campur dalam urusan berbagai negara bagian. Jarang mengeluarkan dekrit kekaisaran, apalagi menobatkan seseorang sebagai raja negara bawahan. Bukannya Su Hong tidak ingin menjadi raja. Alasan mengapa dia menolak lamaran Wei Mincheng adalah karena dia khawatir jika dia dinobatkan sebagai raja, perang pasti akan pecah dan itu akan melibatkan orang-orang yang tidak bersalah di negara Yan. Tapi saat ini, dengan dekrit kekaisaran, Su Hong dapat dinobatkan sebagai raja, namun tidak akan ada perang di negara Yan. Jika ada yang keberatan dan melancarkan perang, dia tidak akan melawan Su Hong, tetapi dekrit kekaisaran. Tidak ada yang akan begitu bodoh untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu mirip dengan mendekati kematian. Lebih penting lagi, semua orang di keluarga Su tidak perlu lagi meninggalkan tanah air mereka untuk pergi ke negara bagian lain, dan kavaleri lapis baja hitam akhirnya akan memiliki tempat tinggal untuk selamanya. Tuan muda, cepat, terima dekrit itu. Paman Zeng sangat senang, dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya dan dia mendesaknya dengan lembut. Tetapi, Su Hong berada dalam posisi yang sulit. Dia belum pernah melihat kaisar dari dinasti Zhou Agung sebelumnya, dan dekrit kekaisaran datang tiba-tiba. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir dan terganggu. Su Hong melihat ke arah Su Zimo secara otomatis. Su Zimo mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah melihat siapapun dari dinasti Zhou Agung juga. Satu-satunya kemungkinan adalah perbuatan Dai Yue. Sebelum Dai Yue pergi, dia memberitahu Su Zimo bahwa dia telah meninggalkan 3 hadiah untuknya. Salah satunya adalah akar roh, tapi dia tidak memberitahunya 2 hadiah yang tersisa. Mungkinkah salah satu hadiahnya adalah penobatan kakak laki-lakinya? Tapi itu tidak masuk akal. Su Zimo merasa bingung, dia berbisik kepada kakak laki-lakinya. Saudaraku, kamu harus menerima dekrit itu dulu. Su Hong mengangguk dan menarik napas dalam-dalam, membungkuk, sebelum dia berlutut, berkata dengan suara rendah, Su Hong menerima dekrit kekaisaran. Pemimpin lapis baja emas melambaikan tangannya dan dekrit kekaisaran mendarat dengan lembut di tangan Su Hong. Itu berkilau dengan pancaran emas, memancarkan aura agung, seolah-olah kaisar ada di sini. Saat itu, asap dan debu mengepul tertiup angin dari jarak yang tidak terlalu jauh. Terdengar suara kuku yang menggelegar. Tentara negara Yan baru saja tiba, mereka dipimpin oleh jenderal terkenal dari negara Yan, di antaranya adalah Wei Mincheng, jenderal kota Jianan. Ratusan ribu tentara datang berlari kencang. Jumlahnya sangat banyak, orang tidak bisa melihat ujung barisannya. Para jenderal di garis depan turun dan berlutut dengan satu kaki saat melihat Su Hong, berteriak keras, kami memberi hormat kepada raja. Kami memberi hormat kepada raja. Ratusan ribu tentara berteriak dan suara keras bergema. Keluarga Su akhirnya menyadari bahwa ratusan ribu tentara tidak ada di sini untuk membalas dendam, sebaliknya mereka ada di sini untuk memberi hormat kepada raja baru negara Yan, dan menyambutnya kembali untuk berjaga di ibu kota. Meskipun ini adalah kabar baik, keluarga Su tampaknya bingung. Mereka merasa semuanya tidak nyata dan mereka sepertinya sedang bermimpi. Su Zimo mengangkat kepalanya, melihat ke arah kereta yang melayang di udara. Dia mengarahkan pandangannya ke sana seolah mencoba melihat menembusnya. Swoosh! Sebuah lengan putih porselen terulur dari kereta untuk mengangkat tirai manik-manik. Seorang wanita cantik berjalan keluar dari kereta. Dia mengenakan gaun panjang berwarna kuning, dengan pita diikat di pinggangnya, menonjolkan sosoknya yang sangat indah. Wanita itu memiliki kulit yang seputih salju. Dia tampak menyegarkan dan memesona. Saat dia keluar dari gerbong yang anggun dan megah itu tampak pucat jika dibandingkan dengannya. Zimo, bukankah sudah kubilang kita pasti akan bertemu lagi? Wanita itu melambaikan tangannya ke arah Su Zimo, tersenyum. Eternal Secret King, Chapter 54. Bab 54 Pemusnahan. Setelah mendengar apa yang wanita itu katakan, semua orang yang hadir tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Swoosh, swoosh, swoosh. Semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Su Zimo. Keluarga Su ternganga kaget. Semua orang tahu bahwa wanita di depan berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki latar belakang yang kuat. Dia mungkin berasal dari keluarga kerajaan dinasti Zhou besar. Dari nada wanita itu, keluarga Su semakin terkejut bahwa wanita itu tampaknya dekat dengan tuan muda kedua Su. Penggarap pendirian yayasan di belakang wanita itu menatap Su Zimo, kecemburuan terlihat jelas di mata mereka. Ada sedikit provokasi di mata pemimpin lapis baja emas itu. Yao Sui mengendalikan pedang terbang dan mendarat di tanah, menatap Su Zimo yang tampak heran. Dia mengerutkan bibirnya saat dia tersenyum. Apakah kamu tidak mengenali saya? Anda, Su Zimo akhirnya pulih kembali, tersenyum. Apakah kamu murid dari Sekte Azure Frost? Ya, Yao Sui mengangguk, berhenti sebelum melanjutkan. Namun, saya juga seorang putri dari dinasti Zhou Agung. Nama keluarga saya adalah Ji.
Saat itu kami datang bersama secara kebetulan dan saya menyembunyikan fakta dari Anda. Apakah Anda akan menyalahkan saya untuk itu? Su Zimo tersenyum, menggelengkan kepalanya. Ji bukanlah nama keluarga yang umum. Jika Yao Sui mengungkapkan nama belakangnya saat itu, dia kemungkinan besar akan menebak latar belakangnya dari nama belakangnya. Tapi sekarang dia memikirkannya, ada beberapa petunjuk yang menunjukkan identitasnya. Ji Yao Sui tahu segalanya tentang paviliun harta karun langit dan dapat memberi Su Zimo lencana emas harta karun langit dengan santai. Penggarap pendirian yayasan biasa tidak akan mampu melakukan itu. Kami adalah kenalan lama, bukankah kamu akan mengundangku untuk minum teh? Ji Yao Sui menundukkan kepalanya ke samping, berkedip padanya. Tentu, datanglah ke tempatku. Su Zimo mengangguk pada Su Hong, menyuruhnya untuk tenang sebelum dia membawa Ji Yao Sui ke mansionnya. Pemimpin lapis baja emas membawa beberapa penggarap pendirian yayasan bersamanya dan mengikuti mereka ke mansion. Dia tampaknya khawatir bahwa mereka akan menghabiskan waktu sendirian. Su Zimo dan Yao Sui duduk di meja bundar di halaman. Ada 2 cangkir teh harum yang panas sekali. Pemimpin lapis baja emas dan yang lainnya berdiri di belakang Yao Sui. Pemimpin lapis baja emas menatap Su Zimo, ada permusuhan di matanya. Su Zimo sudah menyadarinya tapi dia tidak membiarkannya mengganggunya. Yao Sui, kenapa? Berani. Su Zimo memiliki banyak keraguan dan baru saja akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yao Sui ketika dia diteriaki oleh pemimpin lapis baja emas itu. Adalah tabu bagi manusia biasa untuk memanggil sang putri dengan namanya. Pemimpin lapis baja emas itu mencibir. Ada penghinaan di matanya saat dia menatap Su Zimo. Daisu, tanpa menunggu Su Zimo berbicara, Ji Yaoxue mengangkat alisnya, berbicara dengan suara rendah. Bukan urusanmu bagaimana Zimo memanggilku. Tunggu di samping. Putri ketiga, Kaisar memerintahkanku untuk memastikan keselamatanmu dan tidak meninggalkan sisimu. Daisu membungkuk sedikit, menangkupkan tinjunya. Kalau begitu tutup mulutmu. Ji Yaoxue melirik Daisu, memberinya pandangan peringatan. Ya, Putri. Daisu tampak kesal, dia memelototi Su Zimo sebelum menjawab. Su Zimo tetap tenang, dia mengabaikan provokasi Daisu dan tidak melihat ke arahnya. Ji Yaoxue tersenyum meminta maaf pada Su Zimo dan berkata, beberapa hari yang lalu, ada laporan rahasia dari Sky Tracer Pavilion dan saya kebetulan menemukannya. Dari uraiannya, saya menduga bahwa Andalah yang membunuh Raja Yan. Oleh karena itu, saya memohon kepada ayah saya untuk mengeluarkan dekret kekaisaran dan datang dengan mereka semua. Ji Yaoxue tidak memberitahunya segalanya, tapi Su Zimo bisa menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, Kaisar pasti sudah mengirim orang untuk melakukan pemeriksaan mendetail pada keluarga Su. Apakah Anda senang dengan pengaturan ini? Ji Yaoxue tersenyum saat dia bertanya. Itu cukup bagus, Su Zimo mengangguk. Dengan dekret kekaisaran ini, Su Hong dapat dinobatkan sebagai raja tanpa terlibat dalam perkelahian apapun dan negara bagian di sekitarnya tidak akan berani mengganggu wilayah negara Yan. Baginya, ini adalah bantuan besar. Tapi Su Zimo bukanlah seseorang yang menyanjung orang, sebaliknya dia akan mengingat kebaikan mereka jauh di lubuk hatinya. Mengapa kamu membawa begitu banyak penggarap pendirian yayasan bersamamu? Su Zimo terus bertanya. Ji Yaoxue sedikit mengernyit, berkata, setelah kembali ke klan, saya melakukan beberapa penyelidikan pada Joyful Clan dan menemukan bahwa para pembudidaya terlibat dalam perbuatan jahat. Mereka selalu menculik wanita dan memanfaatkan energi yin mereka untuk menambah energi yang mereka sendiri untuk membantu kultivasi mereka. Saya berniat untuk melenyapkan klan ini, tapi... Ji Yaoxue berhenti sebentar, ada kilasan keraguan di matanya. Tapi apa? Su Zimo kira-kira bisa menebak alasannya, tapi dia tidak mengungkapkan apapun. Ji Yaoxue melanjutkan, tapi saya menemukan bahwa lebih dari 100 pembudidaya klan gembira telah meninggal di pegunungan Changlang dan mereka telah melalui pertarungan yang sangat kejam. Rasanya seolah-olah mereka memburu satu orang tetapi malah dibunuh. Mendengar hal ini, Ji Yaoxue mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Su Zimo. Saat itu, klan gembira membuat keributan saat mereka memburu Su Zimo. Seluruh ibu kota negara yang telah menyaksikannya. Oh, Su Zimo mengungkapkan keterkejutannya mendengar kabar tersebut. Reaksinya tepat dan cocok. Ji Yaoxue berpikir dalam hati, meskipun Zimo sangat cakap, dan dia sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membunuh penggarap pendirian yayasan. Seharusnya bukan dia, melainkan orang lain. Setelah keheningan singkat, ada kilatan keterkejutan di mata Ji Yaoxue. Ini bukan bagian terburuk. Ketika kami sampai di tempat di mana klan gembira tinggal, kami menyadari bahwa seluruh klan telah menjadi puing-puing, tulang dan mayat berserakan di mana-mana. Tidak ada yang hidup. Ah, kali ini, Su Zimo benar-benar terkejut. Meskipun Su Zimo membunuh ratusan pembudidaya dari klan Joyful, klan itu masih ada. Jika ada kesempatan, klan gembira pasti akan membalas dendam. 10 hari telah berlalu tetapi tidak ada kabar dari klan gembira. Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak gelisah. Dia tidak menyangka seluruh klan musnah. Orang yang melakukannya jauh lebih kuat daripada para pembudidaya klan gembira. Sepertinya setiap pembudidaya dari klan gembira mati seketika. Itu pasti orang yang berbeda dari orang di pegunungan Changlang, kata Ji Yaoxue. Su Zimo teringat akan sosok berjubah merah dan wajah yang dingin dan memesona. Menurut apa yang dikatakan Ji Yaoxue, Su Zimo tidak dapat memikirkan orang kedua yang memiliki kemampuan dan akan melakukan hal seperti itu. Sebelum Dai Yue pergi, dia pasti khawatir klan Joyful akan membalas dendam padanya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil tindakan drastis dengan memusnahkan seluruh klan, sehingga dia bebas dari masalah. Namun, Su Zimo tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. Ji Yaoxue menghela nafas panjang sebelum dia tersenyum dan berkata, jangan bicarakan ini. Selain untuk menobatkan raja baru, ada alasan lain mengapa saya melakukan perjalanan ini dan itu karena Anda. Apa itu? Tanya Su Zimo. Ji Yaoxue mengambil batu seukuran kepalan tangan dari tas penyimpanannya, meletakkannya di atas meja bundar. Dia tersenyum ketika dia bertanya, Zimo, apakah kamu tahu apa ini? Batu roh. Tidak sepertinya. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Ini adalah batu roh yang memuji. Itu dapat mengetahui apakah seseorang memiliki akar roh dan juga tingkat akar roh. Ji Yaoxue melanjutkan untuk menjelaskan. Zimo, mengingat kemampuanmu, jika kamu memiliki akar roh, bahkan jika itu adalah akar roh yang paling biasa, kamu akan memiliki pencapaian besar di masa depan. Klan telah berjanji bahwa saya dapat membawa seseorang dengan akar roh untuk bergabung dengan klan. Tidak masalah bahkan jika itu adalah akar roh yang paling biasa. Zimo, Anda harus mencobanya. Eternal Secret King, Chapter 55. Bab 55, 5 klan utama. Su Zimo memandangi batu roh yang memuji itu. Dia tidak mengulurkan tangannya, sebaliknya dia tampak sedang merenung.
Sebelum Dai Yue pergi, dia telah menanam akar roh untuknya. Dia tahu bahwa itu mungkin sama baiknya dengan akar roh surga. Su Zimo tidak meragukan hal itu. Su Zimo memiliki pemikiran lain setelah mendengarkan apa yang baru saja dikatakan Ji Yaoxue. Ji Yaoxue berpikir bahwa Su Zimo tidak terlalu tahu banyak tentang klannya, itulah mengapa dia enggan mengulurkan tangannya. Dia mulai menjelaskan, di wilayah dinasti Zhou besar, ada 5 klan terkuat. Zimo, Anda dapat yakin bahwa klan, Sekte Azure Frost tempat saya berada, adalah salah satu dari 5 klan terkuat. Su Zimo tertarik dan dia tiba-tiba bertanya, apa 4 klan lainnya? 5 klan utama adalah Iridescent Cloud Palace, Southern Mountains Clan, True Fire Sect, Azure Frost Sect, dan Ethereal Peak. Su Zimo menundukkan kepalanya, meniup daun teh yang mengambang di atas teh dengan ringan. Ada rasa dingin sekilas di matanya saat menyebut Iridescent Cloud Palace. Su Zimo mendongak, ekspresinya normal saat dia bertanya, kurasa bagi mereka yang bergabung dengan 5 klan utama, mereka memiliki persyaratan tinggi untuk akar roh, begitu? Ji Yaoxue mengangguk dan berkata, jika kamu ingin bergabung dengan 5 klan utama, seseorang harus memiliki setidaknya akar roh kelas superior. Memiliki akar roh semu dan akar roh biasa tidak akan memenuhi sasaran. Namun, Zimo, Anda dapat yakin bahwa meskipun milik Anda adalah akar roh semu, saya dapat membawa Anda untuk bergabung dengan klan juga. Akar roh dapat dikategorikan ke dalam 5 tingkatan, akar roh semu, akar roh biasa, akar roh kelas superior, akar roh bumi dan akar roh surga yang paling langka. Dengan kata lain, karena Zhou Dingyun dan Shen Mengqi dipilih oleh Chang Lang yang disempurnakan dari Iridescent Cloud Palace, mereka setidaknya harus memiliki akar roh kelas superior atau lebih tinggi. Su Zimo tersenyum dan menyesap tehnya, bertanya dengan santai, apakah ada perseteruan antara 5 klan utama? Atau lebih tepatnya, yang mana di antara 5 klan yang lebih kuat? Bermusuhan. Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya. Ini saya tidak tahu, tapi Iridescent Cloud Palace dan True Fire Sect terletak cukup dekat satu sama lain dan telah rukun. Kelima klan utama ini mirip satu sama lain dalam hal kemampuan dan masing-masing memiliki kekuatannya masing-masing. Di antaranya, puncak Ethereal adalah yang paling misterius. Di dinasti Zhou Agung, kami akan mengadakan pertandingan akbar antar klan setiap 10 tahun. Setiap klan dalam wilayah dinasti Zhou besar dapat mengambil bagian di dalamnya, terlepas dari ukurannya. 5 klan utama memiliki peringkat 10 teratas dalam hal teknik gerakan, penyempurnaan eliksir, penyempurnaan senjata, dan pembuatan jimat. Su Zimo menyipitkan matanya, sepertinya memikirkan sesuatu. Karena True Fire Sect dan Iridescent Cloud Palace sangat dekat, Su Zimo tidak akan pernah bergabung dengan mereka. Untuk bergabung dengan Sekte Azure Frost, Su Zimo ingin memberikan kesempatan ini kepada Su Hong dan Su Xiaoning. Mengenai siapa yang akan bergabung dengan sekte tersebut, itu sepenuhnya tergantung pada takdir mereka. Itu membuat Su Zimo hanya memiliki klan Pegunungan Selatan dan Puncak Ethereal. Su Zimo bertanya lagi, di antara 5 klan utama, mana yang paling dekat dengan negara Yan? Ji Yaoxue mengeluarkan peta yang terbuat dari kulit binatang dari tas penyimpanannya. Dia melihat lebih dekat sebelum berkata, yang paling dekat adalah Puncak Ethereal. Su Zimo mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Zimo, kenapa kamu menanyakan semua ini? Cepat, kamu harus memeriksa akar rohmu. Ji Yaoxue mendesaknya sekali lagi. Su Zimo tersenyum ringan. Beberapa kultivator telah memeriksa saya dan mengatakan bahwa saya tidak memiliki akar roh, jadi saya tidak akan melakukan pengujian. Ji Yaoxue tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tetapi dia ingin mencobanya lagi dan dia mencoba membujuknya lagi. Mungkin orang itu salah melihatnya. Anda harus memeriksanya lagi. Su Zimo berkata dengan suara rendah, Yaoxue, ini kesempatan bagus. Saya memiliki 2 kerabat terdekat dan saya ingin mereka mencobanya, untuk melihat apakah mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Azure Frost. Ini, bagus juga. Ji Yaoxue sedikit ragu sebelum dia setuju. Su Zimo berdiri untuk berterima kasih padanya dan dia keluar bersama Su Hong dan Su Xiaoning, menjelaskan kepada mereka secara singkat bagaimana batu roh pemuji bekerja, dan menyuruh mereka mencobanya. Su Hong melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya. Aku tidak perlu mencoba. Bahkan jika saya memiliki akar roh, saya tidak akan mengambil jalur kultivasi. Di antara kami bertiga, seseorang harus mewarisi warisan ayah kami dan melanjutkan pekerjaannya. Xiaoning, Anda dapat melanjutkan untuk mengujinya. Su Xiaoning ragu-ragu, dia tampak takut, melihat ke arah Su Zimo untuk meminta bantuan. Su Zimo tersenyum, memegang tangan kecil adik perempuannya ke meja bundar, saat dia berbicara dengan nada lembut, jangan takut, yang harus kamu lakukan hanyalah berpegang pada batu ini. Su Xiaoning mengangguk, masih merasa khawatir, tapi sepertinya dia sudah mengambil keputusan. Dia maju untuk meraih batu roh pemujian. Pada saat Su Xiaoning memegang batu roh pemujian, 5 sinar cahaya dengan warna berbeda keluar dari batu roh pemujian. Ini adalah pertama kalinya Su Xiaoning melihat hal seperti ini. Dia kaget dan dia membuang batu itu secara otomatis. 5 sinar cahaya yang berbeda mewakili 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Itu adalah akar roh semu, akar roh terburuk di antara semuanya. Su Zimo sangat bersuka cita di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini berarti Su Xiaoning memiliki akar roh, dan dia dapat bergabung dengan salah satu dari 5 klan utama, Sekte Azure Frost. Faktanya, bahkan tanpa hubungannya dengan Ji Yaoxue, Su Zimo dapat bergabung dengan Sekte Azure Frost dengan akar roh yang ditanam Dai Yue untuknya. Namun, samar-samar Su Zimo bisa merasakan sesuatu yang salah dan ingin mencoba menjaga jarak antara dia dan Ji Yaoxue. Apa identitas Ji Yaoxue? Dia adalah putri ketiga dari dinasti Zhou Agung. Dia adalah keturunan bangsawan. Su Zimo sadar bahwa pertemuan mereka kali ini telah membuat marah penjaga di belakang Ji Yaoxue dan dia memusuhi dia. Jika dia terus dekat dengan Ji Yaoxue, dia mungkin mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Dia tidak takut pada mereka. Hanya saja dia masih belum sekuat itu dan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi Su Xiaoning berbeda. Bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita, dan dia tidak akan mengundang permusuhan orang lain. Memang, setelah menyaksikan pemandangan itu, ada kilasan kegembiraan di Daisu, mata pemimpin lapis baja emas itu. Dia menghela nafas lega, dan dia tampaknya mengendurkan kewaspadaannya. Su Zimo memandang Ji Yaoxue, ekspresinya serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam, karena itu masalahnya, tolong bawa Xiaoning bersamamu. Dia penakut, dan dia belum pernah ke tempat yang jauh. Berhati-hatilah saat berkultivasi di Sekte Azure Frost. Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan merawatnya dengan baik, kata Ji Yaoxue. Saudaraku, aku tidak ingin berpisah denganmu atau meninggalkan keluarga Su. Su Xiaoning melengkungkan bibirnya, air mata mengalir di matanya. Dia hampir menangis.
Su Hong tertawa dan berkata, bagus untuk berkultivasi. Ini adalah kesempatan emas. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan. Selain itu, ketika kamu lebih kuat, aku akan meminta bantuanmu di masa depan. Su Xiaoning mengubah air mata menjadi senyuman setelah mendengar kata-kata menggoda Su Hong. Dia mengangguk dengan serius. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi dan kembali membantu saudara di masa depan. Pergilah untuk mengepak barang-barangmu dan ucapkan selamat tinggal pada Paman Zeng dan yang lainnya. Su Hong pergi bersama Su Xiaoning untuk mengepak barang-barangnya. Ada senyuman di mata Su Zimo saat dia melihat mereka pergi. Zimo, kamu, Ji Yaoxue ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan lidahnya. Su Zimo tersenyum, berdiri untuk membungkuk padanya sambil berkata, aku harus berterima kasih padamu karena telah memberikan bantuan kali ini. Karena Anda, keluarga Su memiliki tempat tinggal dan Xiaoning memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Azure Frost. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya di masa depan, saya pasti akan menyetujuinya. Dai Su menyeringai, sedikit sarkasme melintas di wajahnya. Dia melengkungkan bibirnya. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa rasa malu. Dia adalah putri ketiga dari dinasti Zhou Agung. Bagaimana dia bisa membutuhkan bantuanmu? Su Zimo tersenyum ringan, tidak membantah kata-katanya. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa janji yang diberikan Su Zimo saat ini akan sangat berpengaruh di masa depan.